أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas. Tadinya kita ingin membahas fikih, ya, terutama fikih nikah. Ada yang masih belum paham tentang fikih pernikahan, ada yang belum paham tentang fikih warisan, ada yang belum paham tentang fikih jual beli, ada yang belum paham juga tentang fikih haji dan umrah, ada yang belum paham juga tentang fikih al-jinayah, tentang Islam, tentang aturan-aturan Islam. Semoga insyaallah nanti kita bahas billahi ta'ala, karena memang musim waktunya menggantikan, ya, tiba-tiba atau dadakan yang menggantikan. Jadi kita bahas selain fikih. Semoga nanti di pertemuan kita bahas fikih tentang warisan atau tentang pernikahan. Mana dulu warisan, dulu nikah dulu. Insyaallah nanti kita sesuai dengan tema pembahasan. Nah, di sini ada nasihat dan wasiat untuk kita semua. Ini nasihat untuk kita semua. Salah satu dari nasihatnya terutama dari Syekh kami, beliau mengatakan, ya, ini wasiat yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan untuk kita dan Rasulullah SAW wasiatkan juga untuk kita. Salah satu dari wasiatnya yaitu ihtarul adawata baina ikhwanikum wa baina ikhwanikum. Waspada, hati-hati permusuhan antara saudara. Wa aslihu bainakum, dan pegang teguhlah bagaimana caranya memperbaiki antara saudara. Dan di sini nasihat untuk kita semua supaya kita tidak berselisih dan permusuhan dengan saudara kita dan saudara itu umum. Ada saudara satu darah, satu kandung atau satu keluarga, ada saudara semuslim umum. Maka di sini untuk umum saudara dan muslim dan saudara juga sekeluarga. Maka kata para ulama, hati-hati, waspada dengan permusuhan antara saudara, entah itu saudara sekeluarga ataupun saudara semuslim. Apa yang dikatakan oleh Syekh kami yang mengatakan, ilamu ayuhan ikhwah al-mu'minun man min a'dhamil huquqi ila muslimin. Ternyata permusuhan antara saudara sesama muslim, ya, itu adalah salah satu di antara bentuk, ya, dosa yang paling besar, yaitu menyakiti kaum muslimin. Maka tidak boleh kita saling menyakiti kaum muslimin dengan bentuk apapun itu, entah dengan ucapan kita atau dengan perbuatan kita, karena termasuk dosa besar yaitu menyakiti orang-orang muslim. Terkadang tanpa kita sadari, lisan kita menyakiti mereka, perbuatan kita menyakiti mereka, tapi ternyata ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, walladzina yu'minuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina. Siapa saja orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa ada sebab, ya, tanpa ada sebab, tidak tahu kebenarannya, maka faqad ihtamala buhtanan wa itsman mubina, maka dia telah membawa fitnah, membawa pembunuhan dan dosa yang nyata. Di sini kata para ulama termasuk dosa besar yaitu menyakiti kaum muslimin tanpa tahu apa-apa. Tiba-tiba mendiam, tiba-tiba marah, tiba-tiba ini dan itu, maka ternyata ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini turun disebabkan karena beberapa sebab, min asbabin nuzul. Di antara sebab nuzul ayat ini, kata para ulama tafsir, bahwasanya ayat ini turun ketika Umar radhiyallahu taala anhu, ya, mendatangi seorang perempuan budak yang berpakaiannya perhiasan atau berpakaiannya mencolok, pakai perhiasan, sehingga dipukul oleh Umar. Apa engkau pakai apa engkau? Pakaiannya seperti ini, ya, perhiasan seperti ini, enggak selayaknya bagi perempuan itu pakai kayak ini. Hanya dipukul oleh Umar. Dan pukulan Umar itu pukulan biasa, tidak menyakitkan dan tidak membuat luka. Akan tetapi karena tidak terima ini budak, ceritalah kepada siapa? Cerita kepada tuannya. Ya, tuan, Umar menyakiti saya dan mengatakan saya akan memukul saya seperti ini. Ya, kenapa? Pokoknya tidak tahu alasannya si tuan ini. Akhirnya Pak tuan ini ngomong ke yang lain, ngomong ke yang lain.
Umar itu kayak gini. Akhirnya Umar disakiti oleh manusia. Si Umar itu kayak gini. Ya, akhirnya apa? Turunlah ayat ini, siapa yang menyakiti orang mukmin ya dan mukminat tanpa sebab, maka sesungguhnya dia telah membuat ya tuduhan dan dosa yang begitu besar. Begitu nyata, maka tidak boleh. Maka ternyata menyakiti kaum muslimin yang tanpa sebab itu salah satu di antara sebab mendapatkan dosa besar. Maka hati-hati, jangan ada permusuhan di antara kaum muslimin, karena ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kaum muslimin dan muslimah semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada juga ya orang yang menyakiti kaum muslimin ya dengan dengan ucapannya, sehingga dengan ucapan itu dia merasa minder atau merasa tidak enak, tidak nyaman ya, maka ini juga termasuk menyakiti kaum muslimin yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, kita juga dilarang untuk walaqad haramallahu azza wa jalla as-sukhriyah bil akhirin. Dilarang dan diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyombongkan diri di hadapan orang lain. Ya, dengan cara apa? Meninggikan diri atau merendahkan orang lain. Tidak boleh, haram dalam Islam membanggakan diri dan merendahkan orang lain. Wal mubadah bil alqab. Kemudian tak boleh juga memanggil orang itu dengan ucapan yang apa? Yang tidak elok. Ucapan yang tidak elok. Ini tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya apa? Kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakuna aw yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairan minhum. Kata Allah dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, janganlah di antara kalian saling ya menyombongkan diri terhadap yang lain. Boleh jadi yang menyombongkan itu ya tidak jauh lebih baik daripada yang ia ingin sombong terhadap orang ini. Jangan merendahkan orang lain. Boleh jadi yang direndahkan itu jauh lebih baik daripada yang merendahkan. Maka tidak boleh, bahkan haram ya menganggap ya dan menyombongkan diri dengan cara meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Karena ada di antara manusia yang ketika datang itu biasanya sombong kepada orang dengan cara merendahkan. Kamu siapa? Kamu orang mana? Kamu anak siapa? Akhirnya direndahkan oleh orang yang merasa punya kedudukan. Yang padahal di sisi Allah yang direndahkan boleh jadi lebih baik daripada yang merendahkan. Apa penyebab ayat ini turun? Kata ulama tafsir bahwasanya penyebab ayat ini turun dari Thabit bin Qais. Ada Thabit bin Qais itu orang yang terkemuka di kaumnya di Madinah. Jadi ketika datang ke majelisnya Rasulullah SAW, biasa petang-petang karena pemuka kaum yang termasuk dalam bahasa katanya orang yang punya, dihargai oleh manusia, datang dari sana yang udah majelisnya udah penuh, yang nggak ada tempat duduk lagi, petang-petang awas ini, pakai orang di hadapan sana, awas. Jadi wah kak dulu terberisi tenang. Jadi nggak ada kondisinya, main ke pundak, nyingkirkan orang, tapasau, minggir, kurang dekat, ya, minggir, kurang dekat. Jadi menyingkirkan orang, merendahkan orang. Kemudian, hei, kamu udah dapat tempat untuk di situ, kenapa mau kesini udah nggak ada tempat? Maksudnya apa? Udah nggak usah memaksakan diri, susah, udah nggak bisa bergeser-geser lagi. Kalau ada celah menggapap. Ya akhirnya apa? Anak saya mana? Kata Thabit bin Qais, man anta? Anak fulan. Kata yang ditanya, saya fulan. Fulan bin fulan. Kamu fulan bin fulan disebutkan ibunya bukan bapaknya. Kenapa? Kalau orang Arab kalau disebutkan kepada ibu berarti bermasalah. Akhirnya apa? Ketika disebutkan kamu anaknya si fulan, bukan anak bapaknya. Harusnya kan kamu fulan bin fulan, ini mah kamu fulan bin fulana. Akhirnya apa? Di situ niatnya untuk merendahkan siapa Thabit bin Qais. Akhirnya apa? Akhirnya tertunduk malu si laki-laki. Ya,
sahabat Rasulullah SAW ini tertutup karena disebutkan tadi seperti itu, karena dia untuk merendahkan, oh kamu si fulan bin fulana, dan orang-orang Arab itu kalau misalkan disebutkan kepada ibunya pasti akhirnya malulah dia tersungkur malu, maka turunlah ayat la yaskhar qaumun min qaumin asa yakuna khairan min. Ini laki-laki kepada laki-laki tidak boleh seperti itu, merendahkan orang lain dengan meninggikan. Kamu nggak tahu siapa saya, kamu nggak tahu siapa saya. Perempuan demikian, wala nisa'u min nisa'in, tidak boleh perempuan menyambungkan diri terhadap perempuan yang lain. Boleh jadi perempuan yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Dan ayat ini turun juga untuk perempuan-perempuan yang ada yang menghina fisiknya istri Nabi SAW, dan yang menghina itu atau membicarakan itu istri Nabi juga. Siapa? Aisyah dan Hafsah, yang membicarakan Sofia. Sofia pendek, Masirah, kemudian apalagi orang Yahudi, binti Yahudi. Ya, jadi di ayat turunlah ayat ini, wala nisa'u min nisa'in, tidak boleh seorang perempuan juga merendahkan perempuan lain. Boleh jadi yang direndahkan jauh lebih baik di sisi Allah daripada yang merendahkan. Maka di sini dalil haramnya untuk kita merasa sombong dengan cara meninggikan diri dan merendahkan orang lain, ya, bahwasanya kepada orang lain bahwasanya ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak masuk surga orang yang ada kesombongan dalam hatinya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada sekecil biji dzarrah kesombongan. Dzarrah ini dimaknai oleh ulama tafsir ada 3. Yang pertama semut kecil, ya, semut kecil yang paling kecil, sirup atel mungkin ya, yang paling kecil itu. Atau kata para ulama yaitu seperti satu butir pasir. Kalau kita ambil pasir lalu kita buang, itu kan ada titik-titik pasir. Ya, sekecil itulah dzarrah kata para ulama tafsir. Atau yang ketiga seperti satu titik debu. Kalau kita di jendela lihat ada air cahaya matahari itu, ya, yang menyinari itu kan ada yang berterbangan itu. Ada titik debu itu, antara sekecil itu saja ternyata kesombongan dalam hati bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan kita tidak masuk surga. Maka disinilah kita mengaji manfaatnya untuk menghilangkan itu, menyombongkan diri kita. Maka kata Rasulullah SAW, ahsinu, berbuat baiklah kalian kepada semuanya, kepada keluargamu, bapakmu, ibumu, saudaramu, istrimu, anak-anakmu, tetanggamu, dan kaum muslimin semuanya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kita, wa bil walidayni ihsana wa qulu lahu qawlan karima. Ya, ada juga yang dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala sering mengatakan bahwasanya berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. Wa qulu lin-nasi husna, katakan kepada manusia perkataan yang baik. Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Maka ini adalah anjuran untuk kita selalu berbuat baik kepada siapapun itu, dan supaya hati-hati dari yang namanya permusuhan, ya. Jadi tak boleh kita bermusuhan dengan cara menyakiti satu sama lain, dan tak boleh bermusuhan dengan cara menyombongkan diri di hadapan orang lain, dengan merendahkannya atau merasa tinggi di hadapan orang lain, ya. Jadi tidak boleh. Kemudian kata Allah dalam Al-Quran, wala talmizu anfusakum wala talmizu bil alqab, wala talmizu anfusakum, jangan engkau sakiti dirimu. Kenapa maksudnya sakiti dirimu? Maksudnya engkau jangan sakiti dirimu dengan cara menyakiti orang lain. Kalau engkau menyakiti orang lain, pada hakikatnya engkau sedang menyakiti dirimu sendiri. Sebagaimana firman Allah, wala taqtulu anfusakum, jangan engkau bunuh dirimu sendiri. Apakah ada orang yang membunuh diri sendiri? Yang dimaksud di sini bukan. Yang dimaksud itu jangan engkau bunuh orang lain sehingga engkau pun nanti akan dibunuh. Apa? Dengan cara qisas atau dengan cara yang lain? Maka di sini pun Allah mengatakan wala talmizu anfusakum, jangan engkau sakiti dirimu dengan cara menyakiti orang lain. Makanya di dalam Al-Quran talmizu, lamzu dan hamzu. Wa likulli humazatin lumazah. Apa bedanya antara lamzu
humazah, menyakiti dengan perbuatan. Dengan apapun itu, mukul tak, ya apa saja, najong tak, nendang tak, itu namanya menyakiti dengan perbuatan bil fi'il, maka ini tidak boleh. Wala talmizu, dan kalau menyakiti dengan lamzu, lamzu itu menyakiti dengan ucapan, ya, mengata-ngatai orang itu, ih si bulan kayak gini kayak gitu, ih si bulan ini kayak gini, pendek, jelek, ini, itu. Jadi menyakiti kaum muslimin dengan ucapan maka tidak boleh. Ya, kalau dengan perbuatan saja tidak boleh dan dengan ucapan saja tidak boleh, apalagi dengan sendiri. Maka tak boleh kita menyakiti dengan ucapan. Jangan kau sakiti dirimu dengan ucapan, ya, dengan cara menyakiti orang lain. Bagaimana menyakiti orang lain dengan ucapan? Wala tanabazu bil alqab, dengan cara engkau memanggil dengan ucapan yang tidak dia senangi. Ya, dia punya nama, ya, tapi namanya tidak disebutkan ketika memanggil. Ya, namanya Ahmad, tapi dipanggilnya apa? Apa yang biasa manggil, apa yang tidak disenangi biasa? Pokoknya perkara yang tidak enak didengar. Apalagi kalau misalkan manggilnya dengan panggilan kebun binatang, ya, dengan seluruh nama-nama binatang disebut. Ya, sekarang kan banyak. Ya, dianggapnya biasa, biasa itu mah zaman sekarang memanggil binatang udah biasa. Wala tanabazu bil alqab, jangan kau sakiti dirimu sendiri dengan ucapan, dengan cara memanggil laqab, ucapan yang tidak disenangi oleh saudara. Ya, maka di sini dari kata para ulama ada orang yang dia sering dipanggil dengan nama yang tidak disenangi. Namanya punya 3, namanya 1 tapi panggilannya ada 3. Dan dia sering dipanggil dengan nama yang tidak disenangi, ya. Maka ini tidak boleh. Ya Rasulullah, dan kepada Rasulullah, aku sering dipanggil dengan panggilan yang bukan nama aku. Akhirnya apa kata Rasulullah? Wala tanabazu bil alqab, jangan kamu memanggil dengan panggilan yang bukan namanya. Panggil dengan ucapan yang baik. Abdullah, kalau tidak tahu namanya, wahai Abdullah, ya, panggil. Abdullah itu, nama orang Abdullah, orang anak Muhammad. Abdullah itu hamba Allah. Ya Muslim, misalnya, orang lain Muslim, arana, ya, misalnya. Maksudnya apa? Kalau kita tidak tahu, panggil dengan panggilannya Muslim atau mukmin atau Abdullah, ya. Maka tidak boleh menyakiti manusia dengan kesombongannya, dengan ucapannya, ya, dan dengan perbuatannya. Bisa ismul fusuq ba'da iman, itulah sifat yang paling buruk setelah dia beriman kepada Allah, yaitu kefasikan. Jadi orang yang masih memanggil dengan panggilan yang buruk, selalu menyakiti kaum muslimin dengan ucapannya, ini termasuk orang yang fasik. Hati-hati. Makanya dia kita mengaji untuk menghilangkan sifat yang namanya fuskun, ya, yaitu kefasikan. Wa min lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak bertobat dan belum bertobat daripada itu, maka dia termasuk orang-orang yang zalim, tidak boleh, ya. Kaum muslimin dan muslimat semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang tidak diperbolehkan, ya, supaya kita tidak menyakiti orang-orang atau kaum muslimin dan saudara-saudara kita, ya. Yaitu tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh memanggil dengan panggilan yang tidak enak, dan tidak boleh menyakiti dengan ucapan. Kemudian, ya, hati-hati dari perkara permusuhan, ya, antara saudara dengan cara tajassus alal akhirin, mencari-cari kesalahan orang. Ada tahassasu, ada tajassasu. Kalau tajassasu itu mencari keburukan orang, kalau tahassasu mencari kebaikan orang, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Yusuf, "Fatahassasu 'ala Yusuf", coba cari kabar tentang Yusuf, ya. Aku yakin Yusuf masih hidup, tidak mati, kata bapaknya Yakub. Kalau tajassus mencari-cari kesalahan, apa sih? Dipantau, kapan lain ada diomongkan. Kapan waktunya dia punya kesempatan untuk bicara, ini nih keburukannya, aku sebutkan kepada orang lain. Akhirnya disebutkanlah kepada orang lain, dan ini tidak boleh.
Ini tidak boleh tajassus, mencari kesalahan orang lain. Ya. Lalu bagaimana kalau misalkan tajassus itu biasanya disebabkan karena uzon, karena prasangka, sedangkan prasangka itu tidak diperbolehkan. Ya, dia mudzon fa inna dzanna akdzabul hadis. Janganlah kalian berprasangka, karena prasangka itu seburuk-buruk ucapan. Kenapa? Ya, karena memang kita berbicara belum tentu faktanya, masih prasangka. Boleh benar, boleh salah. Maka tak boleh kita tak boleh kita berprasangka. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Wala tadhunanna bi kalimatin kharajat min akhi." Jangan kau berprasangka dengan kalimat yang keluar dari saudara, yang diucapkan oleh saudara. Jangan berprasangka buruk. Punten misalkan ada saudara kita mengatakan apa saja yang menurut kita ini kurang doang. Jangan berprasangka. Ya, jangan berprasangka. Ya, jangan di sini apa maunya kayak gini, sakit saya. Padahal apa? Boleh jadi kalimat itu keluar bukan untuk menyakiti, bukan, tapi boleh jadi karena apa? Dia ingin bercanda tapi tidak tahu caranya. Maka para ulama mengatakan jangan engkau berprasangka dengan saudaramu apa saja yang keluar dari kalimat yang diucapkan olehnya. Kemudian apa? Boleh jadi ya prasangka besar. Maka apa yang keluar dari lisan saudara, prasangkalah baik di sini. Jadi kalau mau misalkan anjing atau apa ke kita, ya kita berhusnuzon walaupun jelas memang ucapannya itu. Apalagi yang belum jelas. Kalau yang sudah jelas ucapannya, misalkan tadi anjing atau yang lain, mungkin dia sedang mengubah anjing ada di belakang saya, misal, jadi husnuzon saja, ya berbaik sangka. Karena kalau misalkan kita selalu berburuk sangka, jangankan tadi ucapan anjing, ucapan yang biasa saja, udah pasti kita akan menganggapnya itu ucapan menghina kita atau meledek kita. Maka kalau kita selalu menganggap berprasangka baik dengan ucapan yang keluar dari kawan kita, jangankan ucapan biasa, ucapan yang menyakiti saja kita anggap biasa. Maka ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan engkau bermusuhan disebabkan karena tadi sering berprasangka terhadap saudaramu, ya, apalagi dengan ucapan-ucapan yang tidak jelas, ya, atau mungkin perbuatan-perbuatan yang belum jelas kabarnya atau kebenarannya. Jadi jangan mencari-cari kesalahan orang lain, karena itu termasuk perbuatan yang tidak diperbolehkan. Ya. Mencari kesalahan orang lain, dicari kapan kesalahan, ya, kapan ini salah, kecuali itu salah sedikit pun dikorek-korek sampai besar, padahal cuma sedikit. Karena kenapa? Dia membunuh itu. Kalau orang yang sering mencari-cari kesalahan, jangankan besar, kecilnya aja dianggap besar. Dan ini nanti diancam oleh Allah dengan ancaman neraka Allah, karena Allah mengharamkan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian ghibah, tidak boleh kita menggibah orang. Ini jelas ghibah termasuk dosa besar. Salah satu dari penyebab permusuhan itu karena ghibah, ya. Ghibah membicarakan aib seseorang, ya. Boleh ghibah, boleh, akan tetapi ghibah yang diperbolehkan, ya, bukan untuk apa? Bukan untuk merendahkan orang yang punya aib dari kita, tapi untuk apa? Ya, untuk bagaimana cara solusi kita memperbaiki atau mengajak orang yang kita ghibahi itu menjadi lebih baik. Ya, silakan ada di masa boleh ghibah, tapi sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi rata-rata kalau ghibah itu keenakan, ya, yang tidak disyariatkan diomongin. Nikmatnya sebulan kayak gini. Tadi saya lihat sebulan kayak gini loh. Tadi bulan kayak gini loh. Orang dibicara dulu. Kalau kita lihat sendiri sudah loh, saya bicarakan kepada orang lain. Cukup tahu saya. Karena siapa yang menutup aib seseorang, Allah akan tutup aib dia di dunia dan di akhirat. Jangan rugi menggibah. Kemudian apa? Kalau misalnya yang digibah itu ucapan buruk atau ucapan baik, boleh tidak? Boleh. Silakan. Kalau yang dibicarakannya baik, yang dimaksud gibah itu membicarakan apa yang dibenci oleh saudara kita, ngomongkan ke
sesuatu yang tidak disukai, itu namanya ghibah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan ya, ayat al-hikwa ahadukum ayyakula lana akhihi maitan faqarituhu. Apakah kamu rela makan daging bangkai ya yang sudah membusuk, rela atau tidak? Enggak rela. Dan ini mah bangkai saudara, bangkai saudara muslim, daging manusia yang sudah jadi bangkai, emang mau? Bangkai binatang yang boleh dimakan dagingnya jadi tidak mau, apalagi bangkai manusia. Enggak jadi bangkainya saja kita nggak mau makannya, apalagi sudah jadi bangkai. Bahkan orang yang apa? Orang yang puasa, ada di dalam riwayat sebagai dhaif kata ulama tafsir bahwasanya ada orang yang puasa. Ternyata orang yang puasa ini datang ke Rasul, ya Rasulullah, kamu sudah puasa dan menahan lapar dan haus, silahkan kamu berbuka nanti kalau sudah maghrib. Kemudian datang yang ketiga, ya Allah, tadi yang datang kepadamu tadi siang membicarakan fulan kayak gini keburukan. Kemudian katakan kepada dia, tidak ada puasa bagimu. Kenapa? Bagaimana engkau puasa tapi tidak mau makan? Ya Rasulullah, kami tidak makan. Ya, bagaimana engkau tidak makan sedangkan membicarakan aib orang lain? Bukankah Allah merumpamakan dan ibaratkan orang yang menggibah itu makan dari saudaranya sendiri? Bukankah makan itu membatalkan puasa? Ya, jadi di sini dari bahwasanya Allah merumpamakan itu ya makan dari saudara, ya. Bahkan ketika puasa pun tidak boleh diperkenankan seperti itu karena bisa membatalkan, karena kita adalah makan daging saudara kita. Ya, tapi para ulama mengatakan kalau dalam puasa maka pahalanya yang hilang. Puasanya tetap puasa, menahan makan dan minum, tapi puasanya tidak didapatkan kalau dia menghibah. Ya. Kaum muslimin dan muslimat semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Rasulullah SAW tentang kaum muslimin supaya kita hati-hati dan waspada dari permusuhan antara saudara sesama muslim. La tahasadu wa la tanajashu, janganlah kalian saling berhasad dengki. Jangan kalian saling berhasad. Maka benar kata Rasulullah SAW, ya, laziman thalatha min ummati aw li ummati. Pasti akan ada 3 perkara dalam umatku dan itu pasti harus ada. Kata Rasulullah SAW, apa saja itu? Yang pertama at-tiyarah, orang yang menganggap sial suatu kejadian, suatu perkara. Yang kedua al-hasad, hasad ini akan ada pasti dalam umatku. Ya, dan yang ketiga yaitu apa? Kata Rasulullah SAW, dan yang ketiga adalah dzon. 3 perkara ini pasti ada pada umatku. Hasad pasti akan ada. Kemudian apa lagi? Dzon, prasangka pasti ada. Kemudian tiarah pasti ada. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau 3 ini kejadian terhadap diri kita? Apa yang harus kita lakukan? Kemudian kata Rasulullah SAW, idza tatayyartum, kalau engkau bertatayyur menganggap satu kejadian ini sial, fadli, maka jalankan, lakukan. Kalau engkau merasa wah ada apa burung lewat ke kiri, wah ini sial ini bahaya, jalan langsung, jangan engkau mundur. Kalau mundur berarti engkau telah melakukan atau telah memiliki keyakinan tatayyur. Ya, kalau melihat misalkan ada meong jalan ke kiri, waduh ayo meong, ya jalan ke kiri, nggak boleh jalan. Ya, maka kata Rasul fadli, maka lanjutkan perjalananmu, jangan ikuti apa yang kau anggap itu ada kesialan di dalamnya. Apalagi yang biasa dianggap sial. Ya, wah imah ini kalau misalkan tidak di ini dan itu bakal apa? Bakal sial. Jangan. Ya, fadli, jalankan atau lanjutkan. Wa idza hasadtum, kalau kalian hasad, maka apa? Maka caranya fastaghfirillah. Maka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hasad kesimpulan yang benci dengan seseorang karena dengki, melihat nikmat dari saudara kita, kita benci. Melihat enak saudara kita, kita benci, kita hasad. Maka istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa in tadhunnu, kalau engkau berprasangka, wala tahaqqiq, dan jangan engkau cari kebenarannya. Kan prasangka belum tentu baik, belum tentu benar. Cobalah saya cari, nggak usah. Kalau masih prasangka, tinggalkan. Apa pentingnya kita mengusir hidup orang? Ya, justru salah satu di antara bentuk kebahagiaan kaum muslimin yaitu apa? Tidak sibuk ngurusin urusan orang.
Makanya kalau ingin bahagia nggak usah ribet ngurusin orang, nggak usah ribet ngurusin urusan orang udah biarkan dan tinggal. Ya. Wala tanajashu, dan janganlah kalian tanajus. Apa itu tanajus? Yaitu jualan ya dengan cara tanajus. Tanajus itu jual ke orang itu apa? Kurang beli mahal ya. Modalnya modal lagi kurang. Beli 70 besi, modal lagi 70, padahal beli 20 ribu doang. Ya, modal lagi sedikit, untungan. Ya, tanajus sekarang. Atau apa? Biasanya setelah jual murah sekian, ya nggak apa-apa lah begini. Bisa padahal belinya murah ya. Maka dalam jual beli tidak boleh tanajus, ya. Ditawar sekian beli mahal. Yang beli lagi modal lagi itu jangan, nggak usah berbohong, ya. Kalau misalkan boleh sudah. Jadi dianggap mahal padahal modalnya cuma 20.000, ngakunya 50.000. Aduh, masya Allah, ya. Maka tidak boleh tanajus. Dan jangan saling membenci, ya saling memurkai, jangan, tidak boleh. Wala tadabaru, dan jangan kalian saling mundur, ya, saling apa meninggalkan saudaranya satu sama lain, tidak memperdulikan acuh kepada saudara jalan. Harus kita tolong menolong sesama saudara, jangan acuh. Bahkan kalau ada saudara kita zalim, jangan diacuhkan, tolong supaya tidak berbuat zalim lagi. Apa kata Rasulullah SAW? Wansur akhaka al-mazlum zalim wal mazlum. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalim. Kemudian para sahabat bertanya, Rasulullah, madadul zalim, bagaimana maksudnya orang yang zalim kita tolong ya Rasulullah? Kalau yang mazlum, yang terzalim sudah jelas harus kita tolong. Yang maksud di sini orang yang zalim ditolong itu seperti apa ya Rasulullah? Tolonglah dia supaya tidak melakukan perkara demikian lagi. Entah dengan nasihat atau ditarik, jangan sih. Ini perbuatan tidak boleh, ya, seperti itu. Ya. Kemudian apa? Kemudian jangan kau bermusuhan dengan cara apa? Dengan cara menjual atau membeli barang yang sudah dibeli saudaramu. Menjual barang yang sudah dijual saudaramu. Jangan, ya. Menghibah saudara perempuan yang sudah dihibah oleh saudaranya juga tidak boleh, karena itu akan menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Ya, jadi ada barang sudah dibeli oleh saudara, bilang, datang saudaranya lagi membeli. Berapa sebulan belinya? 20.000, anak beli 30.000. Tak boleh, tidak boleh. Atau penjual pelan-pelan bayar. Ya, sedangkan saudara kita yang tadi sudah mau beli 20 kecewa, akhirnya musuhan. Atau tadi menghibah perempuan yang sudah dihibah saudaranya. Ya, datang orang laki-laki menghibah perempuan, diterima oleh keluarga. Maharnya berapa sebulan? Katanya mau kasih mahar 10 gram, anak kasih 20 gram. Jangan diterima sebulan, nggak boleh. Ya, jangan saja, nggak boleh. Kalau masih belum ini mah, nggak apa-apa. Baik, kemudian apa kata Rasulullah SAW? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian saudara-saudara atau muslim yang bersaudara, jangan bermusuhan. Ya. Al-muslimu akhul muslim, karena muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadlimu wa la yakhdhuru. Jangan saling menzalimi satu sama lain, dan jangan saling mengacungkan dan membiarkan satu sama lain. Wa la yahqiru, dan jangan merendahkan satu sama lain. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. 3 kali disebutkan takwa di sini. Takwa di sini, takwa di sini. Takwa itu bukan kelihatan yang kokoh, masya Allah pakaiannya rapi, berpeci, masya Allah celananya misalkan naik ke atas cingkrang. Enggak, itu kata Rasulullah. Itu hanya zahir saja, sedangkan Allah tidak melihat zahirmu. Di samping zahir, tapi Allah melihat batinmu. Ya, tapi apa tidak melihat orang jadi ke masjid? Enggak melihat orang jadi mungkin bukan itu saja. Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Makanya Allah tahu di takwa itu di sini. Di sini dalil bahwasanya aku tidak butuh zahirmu, karena aku membutuhkan kata ini batin. Engkau datang ke masjid tiap hari untuk apa? Yang engkau berpakaian rapi seperti itu untuk apa? Makanya benar kata Rasulullah, ada orang yang
Padahal sepanjang hidupnya mengerjakan amalan ahli sunnah. Ternyata apa? Mimma dhahara ala nas. Dia beramal ahli sunnah hanya ingin nampak di hadapan manusia saja. Ya, maksudnya menyembunyikan batinnya. Ternyata batinnya tidak ada yang seperti itu. Sama di sini. Jangan kalian merendahkan orang lain karena Allah tahu yang paling bertakwa itu apa yang ada dalam hati. Ya. Jadi kita rajin ke masjid, rajin ngaji, rajin apa? Ternyata apa? Belum tentu kita bertakwa karena Allah tahu apa yang ada dalam hati. Innallaha ya'lamu liman ittaqa. Allah itu tahu siapa yang paling bertakwa. Ya. Maka dari itu kaum muslimin dan muslimat semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan permusuhan, ya. Kemudian apa yang menyebabkan kita permusuhan? Wasyarrun nas man yamshi bin namimah. Ternyata yang menyebabkan permusuhan juga sering mengadu domba. Tak boleh mengadu domba, dan seburuk-buruk manusia yang selalu berjalan mengadu domba. Yang kesini mengadu domba. Si fulan tadi kayak gini. Ngobrol sama si fulan, si fulan kayak gini. Akhirnya permusuhan lah si A dengan si B bisa disebabkan karena si C. Si C kata si A ngomongnya kayak gini, si C ngomong ke si B kayak gini. Akhirnya permusuhan itu si A dan si B. Namimah adu domba, dan tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Apa Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, siapa yang paling buruk di antara manusia? Kata Rasulullah SAW, al-masyaruna bin nadim, orang yang selalu berjalan saat kemari kemudian menyebarkan adu domba. Alhamdulillah, dan menjadikan saling bermusuhan sesama saudara. Hati-hati, tak boleh saling menjadikan manusia bermusuhan. Kemudian yang paling harus kita hati-hati penyebab terjadinya permusuhan, yaitu keburukan kita yang ditakuti oleh manusia. Wasyarrun nasi man tunika li ajli fuhsyi. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia juga orang yang ditinggalkan karena keburukannya. Kita dikenalnya buruk, entah ucapannya, entah perbuatannya. Akhirnya manusia tidak mau dekat-dekat ya. Dekat sini kenapa? Bukan enggak mau. Akhirnya jauh manusia disebabkan karena keburukannya. Maka hati-hati, ini seburuk-buruk manusia sebagaimana kata Rasulullah SAW, inna syarran nasi man tarqahu nas au da'wa'ahu nas ittiqa'a fuhsyi. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia yang ditinggalkan oleh manusia, dijauhi oleh manusia disebabkan karena mereka takut keburukannya. Jadi hati-hati dalam bergaul dengan kaum muslimin. Jangan merasa kita paling tinggi di antara mereka sehingga ucapan kita tidak hati-hati, perbuatan kita tidak hati-hati, sehingga terkadang mereka tak mau berteman dengan kita, tak mau mendekat dengan kita disebabkan karena keburukan ya diri kita. Maka inilah yang menjadi orang ini seburuk-buruk manusia. Dan kita sebagai orang muslim mengaji di sini tidak boleh memiliki sifat demikian. Kemudian tak boleh juga kita menghina, mencaci, menghardik manusia, tidak boleh. Ya, mencaci, menghina, menghardik, pendek, pesek, pokoknya hinaan, cacian tak boleh. Karena apa Rasulullah? Sibabul muslim fusukun wa qitalul kufur. Sesungguhnya mencaci manusia, mencaci muslim itu termasuk kefasikan, dan membunuh kaum muslimin termasuk kekufuran. Maka tak boleh kita membunuh, kemudian tak boleh juga kita mencaci dan menghina kaum muslimin. Tak ada kebaikannya orang yang menyakiti orang lain, tak ada kebaikannya. Tidak akan masuk surga kata Rasulullah ketika ditanya tentang seorang yang menyakiti saudaranya. La khairu fiha wa mu'minan wa hiya finnar. Ada perempuan yang menyakiti perempuan lain, ya. Ternyata kata Rasulullah tidak ada kebaikan. Padahal rajin sholat, rajin puasa, rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin ini, rajin itu, semua amal ibadah dikerjakan. Tapi menyakiti saudaranya, maka tidak ada kebaikan dari dirinya. Dia di neraka tempatnya. Bahkan Rasulullah SAW pun mengatakan, kalau kalian bermusuhan, kalau kalian membenci, maka kalau kita benci, maka bencilah karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Karena hawa nafsu tidak akan hilang kecuali kita meninggal.
Tapi kalau karena Allah, maka kebencian kita disebabkan karena sesuatu yang menyebabkan Allah murka kepadanya. Kalau dia mengerjakan maksiat, maka kita benci. Ini rata-rata kita bermusuhan karena hawa nafsu. Kalau karena hawa nafsu, maka tidak akan pernah ada habisnya hawa nafsu manusia. Karena memang kita diciptakan dengan hawa nafsu, ya, dengan hawa nafsu. Maka jangan kita membenci saudara kita, bermusuhan dengan saudara kita disebabkan karena hawa nafsu. Karena kalau dengan hawa nafsu itu akan menyebabkan kita masuk neraka. Apa kata Rasulullah? Kan orang yang bermusuhan itu saling mendiam-diam. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mendiamkan saudaranya di atas 3 hari, seolah-olah dia menumpahkan darahnya. Ya, jadi tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya selama 3 hari. Ya, atau di atas 3 hari. Jadi kalau mau diamlah 3 hari atau 2 hari. Ya, tapi diamnya bukan benci. Ya, diamnya ingin diam aja misalnya. Ya, bukan karena benci. Tapi diam karena apa? Karena mungkin sedang merenung apa yang salah dalam diri saya atau apa yang salah dalam diri. Maka renung di situ. Tapi setelah 3 hari jangan sampai kita diamkan kembali karena seolah-olah kita membunuhnya. Ya. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana caranya kalau kita menemukan orang yang seperti itu? Islam dan perbaikilah orang yang sedang bermusuhan di antara saudara kita. Jangan ditambahi. Ya, jangan ditambahi, ini mau ditambah. Saudara kita sedang bermusuhan ditambah dia yang sepulang kayak gini. Ada kawan lagi mendukung pronya ke si musuhnya. Udahlah sepulang kayak gini. Akhirnya apa? Udah bermusuhan aja berjamaah di sini. Kalau ada musuhan saudara kita, jangan ditambahi. Dengarkan saja nggak apa-apa. Sampaikan kepada yang dianggap musuhnya ini perkataan baik. Si Ahmad tadi ngomongin antum katanya dia ngerasa saya kalau datang saya mau minta maaf bisa. Oh si fulan katanya ngomongin antum itu baik, ya antum ini kayak gini. Boleh di situ berbohong demi apa? Demi memperbaiki satu hubungan, boleh, tak jadi masalah. Ya, ini mau kan si A nyampaikan seperti ini kan, si A nyampaikan keburukan. Aku benci kepada seorang orangnya kayak gini, orang kayak gini. Datang ke si B, ya disampaikannya seperti yang disampaikan si A. Aku nambah aja panas aku dulu. Kalau semua, ya kayak api ditambahin bensin makin gede. Harusnya api dikasih air. Kalau kita mendengar si A membenci si fulan, si B, maka kita selaku pertengahan katakan yang baik. Kamu kan sering sama fulan, biasanya apa yang si fulan ucapkan kalau sama kamu? Oh si fulan itu sering ngomong kayak gini, ya baik ngomongin tentang kamu itu. Maka disinilah kata Rasulullah SAW, salah satu di antara amalan yang terbaik yaitu engkau memperbaiki tuslih bainan nasi ila tafasad wa tuqarribu bainahum ila taba'an. Engkau perbaiki di antara manusia kalau mereka rusak dan engkau dekatkan mereka kalau mereka saling berjauhan. Inilah ketaatan yang paling bagus dan paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kata Rasulullah SAW di dalam riwayat yang lain, ala ukhbirukum bi afdhalil darajat as-siyam was-salat was-sadaqah. Mau tidak aku tunjukkan satu perkara yang ternyata pahalanya bisa mengalahkan atau bisa setara dengan bahkan lebih baik daripada derajat puasa, daripada derajat sholat, daripada derajat sedekah. Apa itu ya Rasulullah yang bisa mengalahkan kebaikan ini? 3 ini sholat, puasa, sedekah. Kata Rasulullah, Islam dan baik, memperbaiki 2 saudara yang sedang bermusuhan atau yang sedang punya masalah. Wa fasadu dzati baini hariqah, dan merusaknya atau merusak 2 saudara yang sedang mencintai termasuk keburukan yang seburuk-buruknya. Tandanya kalau sudah sebelumnya Allah, jadi boleh kita berbohong kalau ingin memperbaiki saudara yang sedang bermusuhan. Ya, jadi silakan diperbaiki. Nah di sini dalil bahwasanya tidak boleh kita saling bermusuhan, waspada dari permusuhan antara sesama kaum muslimin, sesama saudara, dan kita dianjurkan untuk apa? Dianjurkan untuk memperbaiki permusuhan di antara mereka. Jangan ditambah-tambah dan jangan nilai bahwasanya mereka itu dua-duanya sama
tapi bagaimana caranya kita memperbaiki hubungan di antara mereka. Ya. Dan ada juga insya Allah mungkin dari pembahasan kita tentang adab ikhwah, adab bagaimana kita bersaudara dengan saudara kita, yang ini jarang kita lakukan. Yang akidah insya Allah mantap semua ini, belajar akidah sudah mantap semua, tapi ternyata ada yang mungkin masih belum kita kerjakan. Anak punya kitab khusus ya di sini al-Al-Badiyah. Di sini ada Islamiyah, ada tentang kaum muslim, ada berbicara, ada berpakaian, ada duduk bermajlis, ya, ada di sini tentang apalagi ada suami istri, semuanya ada di sini ada. Yang mungkin jarang kita pelajari. Kalau mengaku ahlu sunnah, adab ini bicara juga dengan sunnah. Cara berpakaian saja ayat masih pakai biasa aja. Ada doa di sunnah, ada pakai sendal, ada memakai sendal, ada masuk presiden, semua ada diajar. Dan ini dirangkum oleh Syekh dalam satu kitab namanya Shahihul Adab Al-Islami. Ya, kitab Sahih Al-Adab Al-Islami. Masya Allah, ini kitab luar biasa, bisa memperbaiki kehidupan kita. Di sisi akidah kita kuat, ya, pemahaman tentang fikih dan perkara ibadah kuat, ternyata adab kita juga kuat. Makanya kata Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atan hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Ternyata hadis ini mencakup 3 makna yang agung yang harus kita pahami dan harus kita pelajari, yaitu adab kepada Allah, bertakwa dimanapun kita berada, adab kepada diri sendiri, bagaimana menjadikan diri itu kalau berdosa hilang dosanya, dan adab kepada orang lain dengan cara bertutur kata yang baik atau bermuamalah dengan mereka dengan cara yang baik. Itu insya Allah mungkin nanti kita pelajari dalam kitab Sahih Adab Islami, bagaimana kita beradab ya sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam kitab Al-Quran atau Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan